Hai semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Mawadah Rohma, yang kedua Mutiara Giska Vicky Amalia, yang ketiga Rosvilani Saragi dan Nila Ayuni. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan teks. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Adapun langkah-langkah membuat kesimpulan, yang pertama, bacalah teks secara seksama, di mana membaca seluruh teks dengan seksama adalah salah satu langkah untuk memperoleh informasi secara keseluruhan. Yang kedua, pahami intisari, di mana intisari suatu bacaan dapat ditentukan berdasarkan ide pokok. Yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat suatu tulisan. Yang keempat, carilah ide pokok dari setiap paragraf. Yang pertama, ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Dan yang ketiga, kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dan yang kelima, simpulkan dengan bahasa sendiri, di mana menyimpulkan dengan bahasa sendiri itu didapat dari ide pokok setiap paragraf. Sebagai contoh, mari kita baca teks berikut ini. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Yang ketiga, kurangnya peduli warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Dan yang terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Nah, sekarang mari kita tentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dari teks yang telah kita baca. Yang termasuk ide pokoknya, penyebab masalah banjir di ibu kota. Dan yang termasuk kalimat utama, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Dan yang termasuk kalimat penjelas, yang pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Yang ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Dan yang terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.